Halo semuanya, saya Francisca Dimitri. Buat teman-teman mungkin yang belum terlalu familiar, Seven Summits itu salah satu gunung yang harus saya daki adalah Mount Everest, seperti yang sudah disebutkan tadi. Mount Everest ini dingin nggak sih? Dingin, jelas. Berbahaya? Jelas berbahaya. Ada banyak aspek yang membuat Mount Everest dan juga 6 gunung lainnya yang saya daki ini adalah gunung-gunung yang berbahaya. Kita start dari aspek yang menurut saya mungkin teman-teman juga udah pernah ngerasain, yaitu kedinginan. Kedinginan itu adalah kondisi yang nggak nyaman. Tapi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa dingin. Seperti berlindung, tambah layer baju, dan juga mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang hangat. Saya bisa ngomong kayak gitu sekarang. Teman-teman mungkin yang lagi nonton juga punya pemikiran yang sama, gimana caranya mengatasi dingin. Tapi lain ceritanya, kalau misalnya kita berada di luar ruangan, di alam bebas, let's say pendakian gunung, di mana suhu dan cuaca itu bukan sesuatu hal yang bisa kita kontrol. Saya mau ngajak teman-teman untuk ngebayangin suatu kondisi. Kondisinya adalah kita berada di gunung hutan di Jawa Barat. Ketinggiannya di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Seharian penuh sudah hujan, matahari udah nggak ada, udah gelap harinya. Berkabut cuacanya, kemudian ada semilir angin sekali-sekali. Di situ saya lagi pelatihan dan pendidikan latihan dasar. Kita dikondisikan untuk membangun campsite sendiri-sendiri. Membangun campsite itu saya harus bangun shelter buat diri sendiri, masak untuk diri sendiri, pokoknya memastikan saya tetap bertahan dengan mengandalkan diri saya sendiri. Baju saya udah basah seharian penuh. Saya kedinginan parah. Salah satu hal yang dibekali kami adalah korek api kayu, tapi dibungkus di dalam tabung plastik supaya dia nggak kena basah. Begitu juga dengan pemantiknya, hanya kertas pemantik ya. Setelah saya bangun shelter buat diri sendiri, potong tanaman buat nutupin celah-celah yang bisa masuk angin, saya udah nggak fokus. Saya megang pemantik ini dengan tangan saya yang basah. Bahkan memasukkannya ke dalam kantong saya yang juga basah. Pada akhirnya pemantik ini tidak bisa lagi digunakan untuk menyalakan api. Saya panik, dan immediate respon saya adalah saya nangis. Karena yang ada di pikiran saya saat itu adalah, korek api ini adalah sumber panas saya, sumber kehangatan saya. Lalu saya kehilangan sumber kehangatan saya. Berarti saya bisa kedinginan, kalau kedinginan saya bisa hipotermia, kalau hipotermia saya bisa mati. Dan pada saatnya saya memang sangat ketakutan, makanya saya nangis tadi. Tapi itu cukuplah untuk membantu teman-teman membayangkan situasi yang tidak nyaman yang tadi saya sebutkan. Kita tidak selamanya bisa berpikir jernih. Coba bayangkan mentality tadi, kejadian seperti tadi, mindset seperti tadi, kita relasikan pada karakter yang kita lihat biasanya di pendaki gunung. Lebih spesifik lagi pendaki gunung yang mau mendaki 7 puncak tertinggi di 7 benua. Buat saya sih itu nggak nyambung sama sekali nggak nyambung. Berbahaya lah kalau kita punya mentality yang seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mungkin pernah dengar ekspresi yang kurang lebih nadanya seperti ini. The stress of high altitude climbing reveal your true character. They unmask who you really are. You are no longer have all the social graces. You are this essence of what you are. Jadi saya mencoba mengambil kesimpulan bahwa the essence of what I am adalah saya penakut. Dan dengan kesimpulan ini tentang diri saya cukup kecewa. Kenapa? Karena
Dari kecil saya bercita-cita untuk menjadi pendaki gunung. Awalnya dari saya pernah dibawa main ke Curug sama keluarga saya. Dan di situ saya merasakan kebahagiaan yang saya nggak temukan lagi di tempat lain. Rasanya bebas, rasanya lepas. Sehingga akhirnya setelah saya cukup dewasa, saya masuk universitas, saya memutuskan saya mau masuk organisasi pencinta alam supaya saya bisa kembali lagi pada rasa bahagia dan lepas yang saya rasakan dulu. Makanya tadi kesimpulan bahwa saya adalah penakut ini jadi tamparan buat saya, kekecewaan sendiri buat saya. Ternyata saya tidak bisa lah bermain di alam bebas kalau saya punya karakter penakut. Tapi kemudian di dalam organisasi saya ada kesempatan untuk jadi tim Indonesia perempuan yang mendaki Seven Summits. Saya rasa kesempatan ini terlalu besar untuk saya dismiss hanya karena rasa takut. Saya mencoba melihat lebih dalam ke dalam diri saya, mempertanyakan, kenapa sih kamu mau naik gunung? Atau kesempatan ini akan berbuat apa sih buat kamu? Akan menghasilkan apa yang kamu cari? Saya mulai menggali dan sesimpel bahwa saya masuk HI karena saya mau jadi representasi Indonesia di dunia internasional. Dan menurut saya, kesempatan ini bisa membawa saya pada cita-cita saya itu. Hanya saja lebih spesifik, yaitu pendakian gunung. Lebih keren lagi sebenarnya. Karena itu sesuatu hal yang saya idam-idamkan. Tapi dengan kesempatan, pasti juga ada resiko. Resikonya apa? Banyak. Ya kalau kita bayangin aja, naik Gunung Everest. Banyak yang nggak selamat naik Gunung Everest. Atau mungkin selamat tapi dengan tidak utuh, jari-jarinya udah hilang, atau mungkin matanya rusak, atau mungkin kapasitas otaknya tidak bekerja semaksimal mungkin karena kondisi oksigen yang tidak banyak. Kemudian saya terngiang-ngiang sama peribahasa lagi nih, ada sebuah ekspresi, you cannot win if you don't play. Dengan banyak pertimbangan, banyak resiko, saya melihat lagi ke dalam diri saya pikir oke, let's play. Saya mainkan saja, saya mainkan sesimpel saya mendaftarkan diri saya. Mendaftarkan diri belum tentu terterima, karena akan ada proses screening lagi. Saya merasa peluang saya kecil untuk bisa diterima menjadi bagian dari tim ini. Karena, kembali lagi, saya penakut dan saya nggak punya pengalaman apa-apa dalam pendakian gunung. Nothing tulus. Dan ternyata saya diterima yang saya panik lagi gitu. Karena saya nggak pernah berpikir sejauh ini. Nangis juga waktu itu. Kemudian kita jalan, timnya besar, banyak yang ada di belakang kita. Dan akhirnya kita jalan ke gunung pertama. Gunung pertama kami itu adalah Kartens Pyramid di Papua, tahun 2014. Ini adalah salah satu tantangan yang menurut saya paling berat. Karena kita harus menyeberangi tebing yang terpisah kurang lebih lebarnya sekitar 15-20 meter. Dengan drop ke bawah itu 600 meter. Cukup menakutkan. Kemudian ini di gunung kedua kami, di Elbrus. Pertama kalinya kami bertemu dengan gunung es. Beneran gunung es. Di sini adalah gambar saya sedang melatih diri self-rest atau sebuah teknik menyelamatkan diri pada saat kita jatuh di medan es. Dan ini adalah gunung keempat kami di Aconcagua, Argentina tahun 2016. Kami pertama kalinya menghadapi badai yang namanya El Viento Blanco. Kecepatan anginnya itu bisa mencapai 100 km per jam. Menyeramkan. Kemudian dari gunung-gunung tadi, kita ada bad report bahwa fisiknya fisiknya masih kurang, kemudian ada kekurangan dalam mengumpulkan dokumentasi yang cukup baik dan segala macamnya. Yang paling bad report kami adalah pendakian gunung kami di Argentina, Aconcagua. Teman-teman bisa lihat di sini, saya yang pakai goggles warna merah. Complexion saya atau kulit saya di situ warnanya masih seger, sedangkan teman saya udah pucat sama sekali, bibirnya biru. Tapi pada saat itu saya tidak menyadari kondisi teman saya. Kenapa? Karena aspek-aspek yang mendistraksi saya pada saat pendakian gunung, kedinginan,
lack of oksigen yang saya tidak bisa berpikir dengan baik, kemudian badainya, kemudian medan-medannya yang memang sudah cukup menakutkan. Dan ini jadi tamparan buat saya. Kami pulang, kami evaluasi, seperti yang kami lakukan pada gunung-gunung sebelumnya. Kami pulang, kami evaluasi, kami coba perbaiki apa yang kurang, dan kami naik gunung lagi. Hingga akhirnya kami mendaki Gunung Everest. Saya melihat medan seperti ini, jalan traverse di tebing, itu masih ada rasa takut. Tapi saya tetap jalanin. Hingga akhirnya kita sampai ke puncak. Setelah sampai puncak, lega itu kayak 5% dari keseluruhan rasa saya pada saat itu. Sisanya adalah saya takut. Bukan takut turun, tapi takut menghadapi realitas selanjutnya. Realitas selanjutnya adalah saya harus pulang ke Bandung dan menyelesaikan studi saya yang cukup tertahan. Menghadapi hal yang baru lagi. Setelah menyelesaikan studi, ya next-nya apa? Next-nya, kamu mau berbuat apa di dunia ini? Mau berkarya sebagai apa? Anak HI atau pendaki gunung? Saya akhirnya lulus, kemudian saya tetap memilih profesi di pendakian gunung. Ini adalah salah satu profesi saya, menjadi pemandu gunung di sebuah mountain guide agency. Selain itu, saya juga menjadi salah satu atlet dalam proyek pendakian Gunung Hakaburazi. Gunung yang masih misterius, apakah dia betul gunung tertinggi atau tidak di Southeast Asia. Resikonya banyak saya memilih profesi ini. Satu, pemasukan yang tidak stabil pastinya, karena tergantung proyek yang ada. Dua, belum lagi saya harus menghadapi alam bebas dengan banyak faktornya yang ada di luar kontrol saya. Dan setelah melewati ini semua, saya mulai berkaca lagi pada diri saya sendiri. Apakah saya sudah berubah jadi didiam pemberani atau saya masih tetap penakut? Setelah saya dalami, saya harus mengakui dengan berat hati bahwa saya tidak berubah, saya masih Didi yang penakut. Setiap kali ada tantangan baru, ada fase baru yang harus saya hadapi, saya tetap ketakutan. Immediate thinking saya adalah, sebaiknya saya nggak melakukan apa-apa daripada saya mengacau. Tapi ada satu hal yang bisa jadi pegangan saya, bahwa saya sudah melewati Seven Summits sebagai seorang penakut. Saya pendaki gitu. Dan itu bukan hal yang wajar jadi pendaki, tapi penakut. Saya mencoba men-simplify seperti ini. Saya punya comfort zone. Saya punya comfort zone, di luar situ kita coba terapkan di dalam pendakian gunung. Ada steep and dangerous terrain, extreme cold, the risk of dying, and lack of oxygen. Tapi saya terus berjalan dengan preparation, kemudian di saat saya sudah melakukannya, ada yang namanya feedback, evaluasi, apa yang saya lakukan salah. Dan begitu terus, sehingga akhirnya zona nyaman saya semakin besar. Yang berarti mungkin hal yang saya antisipasi tidak lagi sebanyak dulu. Dan pada akhirnya saya cuma mau bilang bahwa tadi pendaki gunung itu nggak ada yang penakut menurut saya pada awalnya. Tapi sekarang saya adalah pendaki gunung dan saya tetap penakut. Yang saya harus sadari adalah proses saya akan lebih banyak, lebih berat daripada teman-teman saya yang pendaki gunung, namun tidak memiliki rasa takut sebesar yang saya miliki. Dan pada intinya adalah, saya nggak pernah mau bilang, saya adalah orang yang pemberani, atau being brave. Saya lebih prefer fighting fierce, karena that's what I've been doing all along. Jadi bagi saya, fighting fierce itu, first step-nya adalah admitting that you have fears. Sebesar apapun itu,
mungkin kita bisa mengatasi itu dengan cara mitigasi dan experience. Terima kasih, saya Francisca Dimitri. Selamat sore.